Baik, insya Allah dalam 10 menit saya akan menyampaikan sedikit tentang awal mula School of Physics atau SOP ini. Ya. Awalnya SOP ini berdiri atau dimulai pada tahun 2009. Pada tahun 2009 ketika beberapa mahasiswa S2 saat itu, beberapa mahasiswa S2 meminta Pak Rosid selaku salah satu dosen di UGM yang saat itu tidak mengampu mata kuliah mekanika klasik, karena katakanlah karena kami memiliki setelah kuliah itu sering bertemu kembali ya, membincangkan materi kuliah yang diberikan sebelumnya, terus kemudian ada salah satu topik yang kemudian hendak didiskusikan secara lebih mendalam, yaitu tentang mekanika klasik. Maka terus kemudian semua dari kami pada akhirnya bersepakat untuk menyelenggarakan satu kuliah singkat, yaitu satu kuliah singkat. Maknanya adalah kuliah dalam satu semester itu dipadatkan atau dikompres dalam beberapa pertemuan saja atau dalam beberapa hari saja. Maka terus kemudian akhirnya kami menemui Pak Rosid untuk menyelenggarakan kuliah yang semacam itu. Tetapi kuliah yang semacam itu hanya akan bisa berjalan ketika tempat dan waktunya itu betul-betul terputus dari kegiatan kuliah. Karena itulah kami kemudian mencari tempat. Jadi dalam tanda kutip bahasanya adalah beruzlah, memutus dari kegiatan keseharian. Nah, akhirnya tempat yang ternyata terpilih itu, tempat yang terpilih adalah tempat di timur Candi Borobudur, di barat Candi Pawon. Gitu. Tempat itu persis kalau kita lihat di Google Map atau di peta digital itu, kita akan menyaksikan bahwa tempat yang saat itu kami untuk menyelenggarakan acara saat itu belum ada namanya. Tempat itu persis ada di tengah-tengah garis yang menghubungkan 3 candi utama, yaitu Candi Mendut, Candi Pawon, dan Candi Borobudur. Begitu. Kita lihat bahwa dalam kosmologi Jawa, dalam kosmologi filosofis itu, bahwa setiap titik-titik di dalam ruang itu senantiasa memiliki nilai-nilai atau makna-makna tertentu. Gitu. Dan ternyata kegiatan ini pada akhirnya betul-betul membekas. Sepulang dari kegiatan itu, beberapa bulan kemudian, kami kemudian menyelenggarakan acara lagi. Kalau sebelumnya itu di timur Candi Borobudur, terus kemudian kami mencari tempat, beruzlah lagi. Namanya adalah di lereng perbukitan Menoreh, gitu. Di salah satu bukit kecil di Dusun Paingan, jadi di Bukit Paingan, di lereng perbukitan Menoreh, gitu. Kita tahu bahwa dalam sejarah Jawa, perbukitan Menoreh ini memiliki makna kosmologi yang luar biasa, gitu ya. Mungkin sering mendengar api di Bukit Menoreh, kayak gitu ya, Samintarja dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau di dalam kosmologi filosofis, tempat-tempat semacam itu tempat-tempat yang dalam tanda kutip ya, tempat-tempat yang pada akhirnya itu betul-betul membawa keberkahan. Karena memang orang Jawa meyakini bahwa tidak semua tempat itu akan mendatangkan, bukan buruk, tapi ada kecocokan bagi orang-orang tertentu. Makanya salah satu syarat untuk misalnya kalau satu istana itu sudah kemasukan musuh, kerajaan harus pindah istana. Gitu. Kenapa? Karena sudah membawa petaka dan seterusnya. Itu kosmologi filosofis, bukan kosmologi fisika. Nah, ternyata ini terus kemudian akhirnya itu menjadi, kalau bahasa sekarang itu viral. Gitu. Akhirnya tumbuh gagasan-gagasan, kemudian berkembang, tumbuh sedemikian rupa sehingga akhirnya kegiatan-kegiatan berikutnya itu seperti bola salju, hingga akhirnya yang dulu awalnya itu tidak memiliki nama, 2 kegiatan pertama itu tidak memiliki nama. Ini yang ada di perbukitan Menoreh itu tidak ada namanya sama sekali kegiatannya. Ini kegiatannya apa, panitianya bagaimana dan seterusnya, jadi OTB kayak gitu. Tapi semuanya berjalan dengan lancar. Hingga akhirnya terus kemudian sekelompok mahasiswa S1 terus kemudian dalam tanda kutip itu Mary atau iri gitu, terus kemudian mereka juga bertekad ingin menyelenggarakan kegiatan yang serupa tapi levelnya adalah level di S1. Terus begitu hingga akhirnya sekarang kita menyaksikan bahwa School of Physics kemudian sekarang sudah
memasuki seri yang ke-14. Jadi kalau kita lihat total kegiatan semacam ini, School of Physics semacam ini, kita akan melihat bahwa totalnya sudah ini ke-14, sebelumnya adalah 3 kali, maka sudah ada 17 kali yang semacam ini. Kegiatan semacam ini, School of Physics ini adalah kegiatan yang tanpa bantuan lembaga apapun, tidak ada lembaga donor. Semuanya adalah kegiatan yang murni swakarsa dan swadaya. Nah, di School of Physics yang terakhir kemarin di Ungaran, rekornya adalah kita menjalin dengan sekitar 20 ya, 18 di sini ada 18, tapi totalnya ada 2 lembaga atau 3 lembaga itu yang belum terekam di sini. Jadi sudah ada sekitar 20 lembaga yang turut menyemarakkan kegiatan School of Physics ini. Dan tadi sudah dilaporkan oleh Bu Koordinator, Ibu Wirda, bahwa School of Physics yang ke-14 ini, kalau dilihat dari tren School of Physics sebelum-sebelumnya, ini adalah kegiatan yang pertama, kegiatan yang daring, kegiatan virtual pertama, terus kemudian yang pesertanya bisa menjangkau sebanyak lebih dari 200 peserta dengan spektrum peserta dari S1 sampai guru, dosen, dan seterusnya seperti itu. Ini adalah kegiatan yang menggembirakan bagi kita semuanya. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, ini rekap dari kegiatan School of Physics. Jadi dari tahun 2009 ini sampai yang terakhir kemarin itu tahun 2020. Dan sekarang masih di tahun 2020 di penghujung di bulan September 2020 kita sudah menyelenggarakan kegiatan School of Physics yang ke-14. Jadi totalnya ini adalah kegiatan yang ke-13. Nah, SOP yang pertama itu pada tahun 2011 ini, itu murni nama SOP mulai ditancapkan sebagai penanda bahwa kegiatan ini bernama School of Physics. School of Physics yang sering kita bisa juga membacanya sebagai SOP. Sebagaimana kita menikmati SOP, bahwa seusai kita menikmati SOP, maka pikiran kita akan tercerahkan, ya, pikiran kita akan semakin bersemangat, tenaga kita akan semakin bersemangat. Maka ketika kita menyaksikan atau mengikuti kegiatan School of Physics ini, harapannya adalah sebagaimana kita mengikuti atau menikmati SOP-SOP yang sebagaimana kita makan untuk asupan gizi kita. Semoga kegiatan SOP ini adalah juga kegiatan-kegiatan yang mencerahkan di tengah kegiatan-kegiatan lain yang ini secara singkat School of Physics yang bisa saya sampaikan. Jadi ini adalah kegiatan ke-17. Ini kegiatan swakarsa dan swadaya. Perlu diketahui bahwa dalam sejarahnya sejak tahun 2009 itu pembicara tidak pernah mendapatkan honor dari kegiatan ini. Jadi ini semuanya adalah murni kegiatan swakarsa, swadaya, sukarela. Tetapi insya Allah kegiatan ini adalah kegiatan yang akan mencerahkan pikiran-pikiran kita. Demikian, terima kasih, dan waktu saya kembalikan kepada moderator. Monggo Pak Irma, terima kasih atas waktunya.